Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada ulama terkenal yang bernama Abdullah bin Mubarak. Di majelis tempat ia mengajar terdapat ratusan santri yang menimba ilmu kepadanya. Pada suatu hari, Abdullah bin Mubarak berjalan-jalan ke sebuah pasar. Setibanya di sana, tanpa sengaja ia melihat hewan kuda yang dijual dengan harga 40 dirham, harga yang sangat murah. Tiba-tiba terbesit niat untuk membelinya. Ia pun lalu bertanya kepada si pemilik kuda, "Kenapa kau jual dengan harga murah?" Pemilik kuda itu menjawab, "Kuda ini memiliki beberapa kekurangan." Abdullah bin Mubarak bertambah heran karena dari postur tubuhnya, kuda tersebut terlihat sangat gagah dan sehat. "Memangnya apa saja kekurangannya?" tanya Abdullah bin Mubarak penasaran. "Kuda ini berlari pelan dan tidak bisa mengejar musuh. Kuda ini juga mudah lelah jika berlari, sehingga mudah dikejar oleh musuh. Dan satu lagi, ketika di tempat yang seharusnya tenang, kuda ini malah suka meringkik dan bersuara keras, sehingga mengganggu istirahat orang-orang," jelas si penjual. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mubarak baru memahaminya. Bahkan ia berkata bahwa harga 40 dirham masih terlalu mahal. Lantas ia pun pergi dan tidak jadi membelinya. Beberapa hari kemudian, ia melihat salah satu muridnya menaiki kuda tersebut. Bahkan ia menyaksikan sendiri muridnya itu ikut berperang di medan pertempuran dengan kuda yang ditungganginya. Dan ajaibnya, kuda itu berlari dengan cekatan, tidak seperti yang dikatakan pemiliknya. Hal ini membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya. Ia lalu menghampiri muridnya dan berkata, "Apakah kamu tahu kekurangan-kekurangan kudamu?" Muridnya membalas, "Iya Tuan Guru, kuda ini memiliki kekurangan-kekurangan seperti yang mereka katakan. Tetapi ketika aku membelinya, aku berkata di telinganya, 'Hai kuda, sesungguhnya aku telah meninggalkan dosa dan bertaubat kembali kepada Allah. Oleh karena itu, lepaskanlah kekurangan-kekurangan pada dirimu.'" Kemudian kuda ini menggerakkan kepalanya 3 kali, seolah mengerti apa yang aku katakan. Dan kuda ini merespon dengan senang, karena aku telah meninggalkan dosa-dosaku. Setelah mendengar penjelasan muridnya, Abdullah bin Mubarak baru mengerti bahwa kekurangan-kekurangan kuda itu berasal dari pemilik kudanya dulu, bukan dari kudanya. Seperti halnya kuda-kuda yang dinaiki orang-orang kafir saat berperang. Mereka selalu melaknat dan terkadang menjatuhkan penunggangnya ke tanah. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang Arab Badui mempunyai unta yang sangat ia sayangi. Suatu hari, untanya tersebut menderita penyakit gatal-gatal. Setiap malam, si unta merintih menahan rasa sakit. Melihat hal itu, orang Badui merasa kasihan. Ia pun bertanya pada kawan-kawannya, obat apa yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit unta miliknya. Dari sekian banyak jawaban yang ia terima, rata-rata menyarankan mengolesinya dengan minyak jarak. Akhirnya orang Badui pergi ke kota Baghdad untuk membeli obat yang disarankan. Sesampainya di kota, ia teringat dengan sosok Abu Nawas. "Bukankah di kota ini ada ulama sufi yang bernama Abu Nawas? Lebih baik aku minta petunjuk sama beliau," pikir orang Badui. Setelah bertanya kepada para warga, orang Badui pun mendapatkan alamat Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, orang Badui langsung berangkat menuju rumahnya. Singkat cerita, sampailah ia di sana dan menemui Abu Nawas. "Apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas?" tanya orang Badui. "Iya, benar.
"Kamu siapa dan ada keperluan apa?" tanya balik Abu Nawas. "Saya orang Badui. Tujuan saya datang kemari untuk minta keberkahan Tuan," jawab orang Badui. Ia pun lalu menceritakan tentang untanya yang tengah menderita penyakit gatal-gatal. "Kawan-kawan saya menyuruhku mengolesinya dengan minyak jarak untuk menyembuhkannya. Tapi saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolong Tuan, kasihanilah dan doakan unta saya dan berkahilah dia agar ia sembuh dari penyakitnya," pinta orang Badui. "Loh, saran dari kawan-kawanmu itu benar. Manfaat obat jarak bisa menyembuhkan penyakit gatal," jelas Abu Nawas. "Tapi saya kurang yakin Tuan. Saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolonglah Tuan Abu, doakan unta saya supaya sembuh," timpal orang Badui. Sesaat Abu Nawas dibuatnya bingung. Mana mungkin hanya dengan doa bisa sembuh? Butuh obat bila ingin menyembuhkan penyakit, kata Abu Nawas dalam hati. Tapi karena tak ingin mengecewakan tamunya, Abu Nawas lalu berkata, "Kamu tetap harus membeli obat jarak dan bawalah ke sini. Nanti obat tersebut akan saya kasih doa. Insya Allah untamu akan sembuh dari penyakitnya. Tapi bila doa saja tidak ada pengaruhnya," tutur Abu Nawas. Orang Badui tersebut segera membeli obat dan diberikannya kepada Abu Nawas. Setelah obatnya dibacakan doa, ia pun membawanya pulang. Beberapa hari kemudian, ketika ia rutin mengoleskannya dengan minyak jarak, akhirnya unta miliknya sembuh kembali. Betapa bahagianya orang Badui. Tak henti-hentinya ia mengucapkan rasa syukur. Karomah Tuan Abu Nawas memang luar biasa. Doanya bisa menyembuhkan unta saya hanya melalui sarana obat jarak, kata orang Badui memuji Abu Nawas. Esok harinya ia kembali menemui Abu Nawas untuk memberikan sejumlah uang sebagai wujud rasa terima kasihnya. "Tidak perlu, aku tidak mau menerimanya. Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim," kata Abu Nawas menasehati. Dari kisah di atas mengandung hikmah. Bila ada seseorang yang percaya dengan doamu untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka tolonglah, jangan menolaknya. Meskipun kau tak yakin dengan dirimu sendiri, bacakan doa sebisamu, meskipun hanya dengan bacaan basmalah. Karena keyakinan orang yang minta tolong padamu, itulah sugesti terbesar yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat, jangan kau manfaatkan untuk mengambil keuntungan dari hal itu. Seperti halnya dengan Abu Nawas, ia menolak pemberian uang karena ia menyadari bahwa yang menyebabkan sembuh bukan karena doanya yang mujarab, tapi karena sugesti orang Badui terhadapnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, umat Nabi Musa sedang dilanda kemarau panjang selama 7 tahun lamanya. Akibatnya tempat tinggal mereka menjadi gersang. Air sungai dan sumur-sumur penduduk mengering. Begitu pula dengan tanaman dan hewan-hewan. Mereka banyak yang mati. Hal ini membuat kehidupan umat Nabi Musa menjadi sengsara. Sebagian dari mereka banyak yang mengeluh karena tak sanggup lagi menjalani kehidupan tanpa adanya air. Mendapati keresahan umatnya, kemudian Nabi Musa mengajak mereka untuk menjalankan sholat istisqa, berharap agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Sholat istisqa pun dilakukan oleh Nabi Musa dan umatnya. Beliau mengajak umatnya yang berjumlah 70.000 melakukan sholat istisqa di tengah padang pasir yang luas. Setelah selesai melakukannya, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, bagaimana aku akan mengabulkan doa mereka, sedangkan doa-doa mereka tertutupi hijab karena dosa-dosa mereka. Hati mereka amatlah buruk. Mereka merengek tanpa rasa yakin bahwa aku akan mengabulkan doa mereka. Mereka tak yakin bahwa akulah sang pengabul doa-doa.
dan mereka merasa aman dari murkaku. Pergilah wahai Musa, pergilah dan temui salah satu hambaku yang bernama Barq al-Aswad. Mintalah supaya ia berdoa kepadaku untuk menurunkan hujan sampai aku menurunkannya. Ketika Nabi Musa bertanya tentang sosok orang yang dimaksud, ia tidak diberitahu ciri-ciri fisiknya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada orang-orang tentang sosok yang bernama Barq al-Aswad, namun tak ada satupun yang mengenalnya. Hal ini membuat Nabi Musa semakin kesulitan untuk menemukan sosok orang yang dicarinya. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Musa sedang berada di sebuah jalan, ia berpapasan dengan sosok lelaki berkulit hitam yang berpenampilan sederhana dan di dahinya tampak debu yang masih menempel. Itu menandakan bahwa orang itu rajin bersujud. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa bisa mengetahui bahwa orang tersebut adalah sosok orang yang dicarinya, dan kini ia sedang berada di hadapannya. Dengan segera, Nabi Musa menghampiri dan memberi salam kepadanya. "Siapa nama kamu?" tanya Nabi Musa setelah mengucapkan salam. "Nama saya Barq al-Aswad," jawab orang tersebut. "Ternyata benar, kamu adalah orang yang saya cari selama ini. Aku diperintah Allah untuk menemuimu. Aku diperintah agar aku memintamu untuk berdoa kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan kepada kami," tutur Nabi Musa. Tanpa berpikir panjang, orang itu segera menengadahkan kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. "Wahai Allah Tuhanku, apakah kemarau panjang ini adalah perbuatanmu? Apakah kemarau panjang ini akibat ketidaksabaranmu? Apa yang membuat sumber-sumber airmu habis? Ataukah angin sudah tidak taat lagi kepadamu? Ataukah engkau sudah kehabisan sesuatu? Ataukah engkau murka kepada para pendosa? Bukankah engkau maha pengampun sebelum engkau menciptakan orang-orang yang berbuat salah? Engkau menciptakan rahmat dan engkau memerintahkan untuk menyayangi. Ataukah engkau sedang menunjukkan kepada kami bahwa engkau tercegah dan tertolak? Ataukah engkau takut kehilangan sesuatu sehingga engkau mempercepat siksaan?" Ketika ia terus berdoa dengan kata-kata yang sedikit menekan, tiba-tiba hujan deras pun turun membasahi bumi. Dalam waktu setengah hari, Allah kembali menumbuhkan rumput-rumput dan pepohonan. Setelah Barq al-Aswad selesai berdoa, ia pun segera pulang ke rumahnya. Sementara Nabi Musa yang merasa heran dengan doa yang diucapkan, memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Belum sempat Nabi Musa bertanya, Barq al-Aswad langsung berkata kepadanya, "Bagaimana menurutmu ejekan dan cemoohanku saat aku bermunajat kepada Allah? Sedangkan ia membenarkan kalimatku. Bahkan ia mengabulkan doaku dengan menurunkannya hujan ke bumi." Mendengar itu, seketika Nabi Musa marah besar yang membuat dirinya hendak memukul Barq al-Aswad. Namun niat perbuatannya ini langsung dicegah oleh Allah. Allah berfirman, "Wahai Musa, jangan kau lakukan itu. Sesungguhnya Barq telah membuatku tertawa 3 kali dalam sehari." Itulah kisah Barq al-Aswad, seorang waliullah di zaman Nabi Musa yang telah membuat Allah tertawa. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dari kisah di atas kita belajar bahwa manusia yang sudah menjadi kekasih Allah memiliki kedudukan yang istimewa. Hal itulah yang membuat tingkah unik dan nyeleneh Barq al-Aswad tidak dimurkai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan, buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga.
Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. "Nama saya Anas Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat Anas sampai selesai. "Sekarang kamu, siapa nama kamu?" tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. "Nama saya Torik Tuan," jawabnya. "Baca surat At-Torik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Torik sampai selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron Tuan, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan, Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ya sudah, baca surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasihatinya. "Kalian harus berjanji jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Setuju Tuan Abu," jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. "Sekarang pulanglah," ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu? Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini. Ketika awal bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan
bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan, bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya kecil? Tanya si orang gila. Kamu sangat bodoh. Di awal bulan, bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya jadi kecil, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. Luar biasa, ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar. Tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih jadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian, Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari, saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun, sudah berulang kali mengucap salam, tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir, apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya kosong, seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas cemas. Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim, dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak?
Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tukas Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa tahu. "Maafkan saya, Tuan. Memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari, si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. "Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi," ucap Abu Nawas. Suatu hari ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas Tuan," kata si pengemis.
Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya?" "Aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2000 dinar, tapi ini isinya 1000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis, Tuan, tapi aku orang yang jujur," ujar si pengemis. "Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. "Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja," tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri," ujar si pengemis. "Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2000 dinar, tapi tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya," kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. "Sini tasnya, saya mau lihat," perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar. "Apakah kamu yakin tas ini isinya 2000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pedagang. "Iya, Tuan, saya yakin sekali kalau tas ini berisi 2000 dinar," jawab si pedagang. "Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pengemis. "Benar, Tuan," jawab si pengemis. "Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sumpah, Tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur," jawab si pengemis. "Dia bohong, Tuan. Tas itu seharusnya berisi 2000 dinar," sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali, Tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2000 dinar. Sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi Tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang, atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat.
Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan kiri melihat ke segala penjuru arah. Tidak ada siapa-siapa, lebih baik aku bawa pulang saja, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membawa pulang kambing tersebut. Kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. "Kebetulan sekali kau datang. Aku barusan membuat hidangan sop kambing. Mari makanlah bersamaku," ajak Abu Nawas. Tentu saja ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kau tidak memelihara kambing, dari mana kau mendapatkannya?" Abu Nawas menjawab, "Oh itu, tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Daripada diambil orang, lebih baik aku bawa pulang saja." Tuan Hamid kembali bertanya, "Apa kau yakin tidak ada pemiliknya?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja yakin. Sebelum aku membawanya pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Ternyata tak ada seorang pun yang kulihat." Mendengar itu, Tuan Hamid masih merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, bagaimana bila nanti di akhirat kelak Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Akan aku katakan bahwa aku tidak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi kenyataannya kamu memakan kambing itu, bukan? Bagaimana bila kambing yang kau makan ternyata ada pemiliknya dan kambing tersebut dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Itu malah bagus. Bila ia hidup kembali, aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan, Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar ada seorang penggembala kehilangan satu ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang? Kambing tempo hari yang kau masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. "Ah, itu soal mudah. Kau tinggal bayar saja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembelih dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Iya, benar. Tapi kita berdua sama-sama memakannya, bukan? Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan ini, aku juga akan mengajakmu turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui si gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya dikisahkan ketika Abu Nawas pergi ke pasar, ia melihat ada seorang pedagang berpenampilan layaknya seorang kesatria. Karena penasaran, Abu Nawas pun menghampirinya. "Engkau jualan apa, kawan?" tanya Abu Nawas. "Pedang," jawabnya. "Oh, berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. 50 keping emas, jawab si pedagang. "Berapa? 50 keping emas? Apa tidak kemahalan?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja tidak, kawan. Pedang ini bukan sembarang pedang. Pedang ini memiliki kesaktian," ujar si penjual. "Apa kesaktiannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Bila digunakan, ia dapat memanjang mencapai musuhnya dimanapun musuh itu berada," jelas si penjual. "Bagaimana kalau pedangmu
ditukar dengan sepatuku, kata Abu Nawas menawarkan. Mendengar itu, si pedagang pun tertawa. Apa hebatnya sepatumu? Itu kan sepatu biasa. Sudah bentuknya jelek, bau lagi, ejek si pedagang. Hei, jangan salah kawan. Sepatuku ini juga punya kesaktian, balas Abu Nawas. Coba beritahu aku, apa kesaktiannya? Kalau memang ada, aku bersedia menukarnya, ucap si pedagang. Kesaktiannya tak beda jauh dengan pedangmu. Ketika istriku melemparkan sepatu ini, maka akan terbang menimpaku berapapun jauhnya, tutur Abu Nawas. Seketika si penjual tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Suatu kali saat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya, ia memberikan sebuah nasihat tentang bahayanya perbuatan fitnah. Sampai-sampai dalam agama dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu salah satu kawannya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula membuat luka yang mengeluarkan darah? Tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan? Sedangkan pembunuhan bukan hanya mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang." Abu Nawas menjawab, "Karena dampak yang ditimbulkan dari sebuah fitnah sangat besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan." Kawan Abu Nawas yang bertanya itu semakin penasaran dengan jawaban tersebut. "Masa sih Abu Nawas, bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawannya. "Baik, saya akan ceritakan sebuah kisah. Kisah ini juga pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anhu. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Maka pergilah ia menemui si penjual. Saat ia sedang memilih budak yang akan dibelinya, ia mendapati budak-budak tersebut rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Hanya ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak yang itu saja," kata saudagar kaya kepada si penjual. "Apa tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya mengabaikan pemberitahuan tersebut. Ia pun tetap membelinya. Baru beberapa hari menjadi budak saudagar kaya, si budak mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Si budak mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak." Istri sang saudagar terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kau tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak keluar oleh suamimu, ia menemui wanita yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar pun mulai terlihat gelisah. Ia terdiam sambil menahan sakit di hatinya. "Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya," kata si budak mulai menghasut. "Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" tanya istri saudagar. "Bila kamu ingin suamimu masih tetap mencintaimu, nanti malam saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah sebilah pisau kecil, dan ketika suamimu sudah tertidur, cukurlah beberapa helai rambut di janggutnya. Rambut tersebut nanti kau simpan bersamamu. Dengan begitu suamimu akan menjadi tergila-gila kepadamu," kata si budak memberitahu. Istri saudagar pun mulai terhasut dan menuruti apa yang disarankan oleh budak barunya. Sementara itu, si budak gantian mendatangi saudagar majikannya.
"Wahai Tuan, sesungguhnya istri Tuan telah selingkuh dengan lelaki lain, dan ia ingin membunuh Tuan supaya bisa menguasai semua hartamu," kata si budak. "Itu tidak mungkin, istriku adalah wanita yang baik dan setia," ujar saudagar kaya. "Kalau Tuan tidak percaya, nanti malam Tuan akan buktikan sendiri," balas si budak. Antara percaya dan tidak percaya, saudagar kaya mulai merasa bimbang. "Memangnya nanti malam apa yang akan dilakukan istriku?" tanya saudagar kaya. "Tuan tidak boleh lengah, berpura-puralah tertidur, tapi jangan sampai tidur sungguhan," kata si budak mewanti-wanti. Rupanya saudagar kaya juga termakan oleh hasutan dan fitnah si budak. Saat malam tiba, saudagar kaya melakukan apa yang disarankan budak barunya. Ia pura-pura tertidur. Tidak lama kemudian, sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau di tangannya. Ketika sang istri hendak mencukur rambut di janggut suaminya, saudagar kaya mengira sang istri akan membunuhnya. Ia pun langsung merebut pisau tersebut dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Maka akhirnya sang istri tewas di tangan suaminya sendiri. Akibat perbuatan saudagar kaya, pihak keluarga sang istri tidak terima. Apalagi perselingkuhan yang dituduhkan kepada sang istri tidak terbukti. Mereka lantas membunuh saudagar kaya. Dan kematian saudagar kaya memancing kemarahan pihak keluarganya. Mereka tidak terima atas kematian saudagar kaya yang dilakukan secara keji dan brutal. Hingga akhirnya terjadilah peperangan antara pihak keluarga istri dengan keluarga saudagar kaya. Setelah Abu Nawas selesai menceritakan kisah tersebut, ia kemudian berkata kepada kawan-kawannya, sedemikian dahsyatnya pengaruh yang ditimbulkan akibat perbuatan fitnah. Oleh sebab itulah agama sampai memposisikan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Begitu mendengar kisah yang diceritakan Abu Nawas, kawan-kawannya mulai mengerti bagaimana bahayanya perbuatan fitnah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, istri Abu Nawas membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Ia lalu menyuruh Abu Nawas untuk secepatnya mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terlihat sedang sibuk menebang kayu. Ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan sebuah kapak. Melihat Abu Jahil berdiri di atas ranting yang akan dia potong, Abu Nawas pun berteriak, "Hei Abu Jahil, apa yang akan kau lakukan? Kau bisa terjatuh nanti." Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas. Apa yang dikatakan Abu Nawas jadi kenyataan. Selang beberapa saat, ranting pohon itu pun jatuh bersamaan dengan Abu Jahil. Dia pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," seru Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Kamu bisa mengetahui kalau aku akan jatuh. Berarti kamu pandai meramal Abu Nawas. Mulai saat ini aku akan mempercayai setiap ucapanmu," tutur Abu Jahil. "Perkara gaib tidak ada yang tahu Abu Jahil kecuali Allah. Dan aku tidak mengakui bahwa aku mengetahui hal itu. Semuanya hanya kuasa Allah Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh dan ramalanmu tepat. Sekarang beritahu aku Abu Nawas, kira-kira kapan waktu ajalku?" tanya Abu Jahil. "Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih Abu Jahil?" ucap Abu Nawas berusaha menghindar.
Abu Nawas pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Abu Jahil terus menguntitnya sembari terus memohon. Dia tidak akan membiarkan Abu Nawas beranjak. "Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku," kata Abu Jahil merengek. Abu Nawas menjadi merasa terganggu dengan sikap Abu Jahil. Supaya Abu Jahil tidak mengganggunya lagi, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah Abu Jahil, dengar baik-baik ya. Nanti ketika kamu memikulkan kayu di atas punggung keledaimu dan keledaimu meringkik dengan ringkikan pertama." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya, dengan sigap Abu Jahil berkata, "Seketika itu aku akan mati Abu Nawas." "Bukan Abu Jahil, bukan itu. Namun setengah rohmu akan keluar. Lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya, maka semua rohmu sudah keluar," tutur Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memikulkannya di atas punggung keledai. Saat ia berjalan menuntun keledainya, lewatlah seekor keledai lain. Seketika itu, keledainya Abu Jahil meringkik. "Ini permulaan sakratul mautku," batin Abu Jahil mulai cemas. Selang beberapa saat, keledai Abu Jahil kembali meringkik. Mendengar itu, Abu Jahil segera menjatuhkan tubuhnya di atas tanah sembari berkata, "Sekarang aku sudah mati." Dia pun memejamkan kedua matanya. Tak berapa lama, beberapa orang dari kampung terdekat melewati jalan di mana Abu Jahil tergeletak. Mereka mengira Abu Jahil sudah mati. Lantas mereka membawakan sebuah keranda dan menaruh Abu Jahil di dalamnya. Kemudian mereka mengusung keranda tersebut menuju arah perkampungan. Di tengah perjalanan, mereka terhambat oleh sebuah sungai. Terpaksa mereka harus berhenti. Mereka pun berunding bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Apakah melalui jalur sebelah sini atau sebelah sana? Di saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba Abu Jahil menjulurkan kepalanya dari dalam keranda. "Ketika aku masih hidup, aku melewati jalur sebelah sini, dan inilah jalur terdekat dan termudah," kata Abu Jahil sambil menunjuk arah dengan tangannya. Melihat Abu Jahil bangkit dari kematian, mereka pun kocar-kacir berlari ketakutan. Abu Nawas yang ternyata sedari awal menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Sebagai rasa syukur ayam betina kesayangannya bertelur, Baginda Raja ingin menyelenggarakan sayembara. Sayembaranya pun cukup sederhana. Raja hanya ingin bertanya mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Semuanya boleh mendaftar, dari pejabat istana sampai rakyat jelata. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh dengan uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawabnya, maka akan mendapatkan hukuman. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Undian yang cukup beresiko ya teman-teman. Pada kondisi susah begini, sayembara seperti itu pastinya mengundang banyak peminat. Tapi sayang beribu sayang, karena hukuman yang berat bila gagal menjawab, maka hampir semua penduduk Baghdad tidak ada yang berani mendaftar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka hanya 3 orang yang nekat mengikuti sayembara itu. "Hei Abu Nawas, Paduka Raja mengadakan sayembara. Apa kau tidak ikut mendaftar?" tanya tetangganya. "Sayembara apa itu?" Abu Nawas balik bertanya penasaran. Paduka Raja mengajukan pertanyaan, mana lebih dulu, ayam atau telur? Tapi syaratnya peserta harus bisa menjawab sanggahan raja. Kalau berhasil menjawabnya,
maka 1 pundi uang emas akan didapatkan. Sebaliknya, bila tidak bisa menjawab, maka akan menerima hukuman berat, ujar tetangganya. Oh, begitu. Lalu, sudah berapa peserta yang ikut mendaftar? Tanya Abu Nawas. Tetangganya menjawab, yang saya tahu baru 3 orang Abu Nawas. Mengingat risikonya berat, maka orang-orang tidak berani mendaftar. Abu Nawas akhirnya ikut mendaftar sebagai peserta yang keempat. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Banyak warga ramai ingin menyaksikan siapakah yang beruntung akan mendapatkan pundi-pundi uang emas itu. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan penuh percaya diri. Baginda pun memulai pertanyaannya. Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam? Tentu saja telur, Baginda yang mulia, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda lagi. Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur? Sanggah Baginda kembali. Peserta pertama mendadak pucat pasi. Ia tidak bisa menjawab. Walhasil ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju menghadap Baginda dan berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana mungkin bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami, ujar peserta kedua dengan mantap. Tapi bukankah ayam betina tak bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Ia lalu dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata kepada Baginda Raja, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dulu daripada telur. Sebutkan alasanmu, tanya Baginda Raja. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada? Tanya Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetaskan anak ayam jantan. Kemudian anak ayam jantan menjadi dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Tanya Baginda Raja memojokkan. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Ia pun dimasukkan ke penjara seperti kedua peserta sebelumnya. Peserta yang keempat diharap berdiri dan menghadap Paduka Raja, ucap pembawa acara sayembara. Abu Nawas pun berdiri dan melangkahkan kakinya. Orang-orang beramai memberikan tepuk tangan. Mereka penasaran jawaban apa yang akan dikatakan oleh Abu Nawas. Sejenak sang raja kaget melihat Abu Nawas ikut mendaftar sayembara. Tapi ia yakin kali ini Abu Nawas tak akan bisa menjawab sanggahannya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk menjebak Abu Nawas, pikir sang raja. Wahai Abu Nawas, mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Baginda Raja. Tentu saja telur lebih dulu, jawab Abu Nawas. Apa alasanmu? Tanya Baginda Raja kembali. Begini Baginda, ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam, kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja termenung. Lagi-lagi Baginda Raja kalah cerdik. Ia tidak bisa menyanggah jawaban Abu Nawas. Walhasil Abu Nawas berhasil mendapatkan hadiah uang emas.
Penonton pun bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.